Oke cuy, balik lagi sama gue Gani ya. Di tangan gue sekarang ada satu buah thermal pasta bertuliskan MX4 4 gram. Tapi ini bukan Arctic teman-teman. Jadi tadi gue dibangunin sama abang paket gitu, kayak Bang Gani ini ada paket. Gue dalam hati kayak gue nggak pesan apa-apa deh bang. Di Tokped di Shopee gue lihat kan, gue nggak pesan apa-apa bang gitu. Itu paket siapa? Karena gue kalau ada paket itu gue pastiin dulu kan, takutnya emang ada nyasar. Ih bener kok buat Gani, ini rumahnya ini, alamatnya ini, nomor teleponnya ini. Ya bener sih punya gue. Terus dari mana itu? Dari TikTok bang katanya. Dari TikTok. Oh ya udahlah gue ambil aja. Walaupun sebenarnya gue di TikTok gak mesen, tapi gue ada join affiliate di TikTok. Jadi di TikTok itu terkadang ada beberapa toko atau beberapa brand itu nyodorin sampel gitu. Lu request nih sampel gue, ntar gue ACC gue kirim. Nah gue inget gue nge-request sampel ini teman-teman. Dan pada saat itu ya jelas di mata kepala gue undangan produk dari Arctic MX4 gitu. Cuman tokonya yang ngejual memang bukan Arctic teman-teman, atau bukan official di Foxconn. Harganya kalau gue lihat juga dia itu 30.000, jadi 80.000 dicoret jadi 30.000. Ya udah gue request aja, toh kalau emang bener Arctic kan bisa gue review gitu. Gue juga kan sering guys pakai thermal pasta yang Arctic gitu, yang MX4 yang 4 gram ini. Sampai akhirnya gue buka-buka, tadinya gue belum enggak tuh, gue buka-buka, gue lihat MX4 4 gram. Kok bukan Arctic kata gue? Apa mungkin nama serinya ya? Gue cari-cari mana tulisan Arcticnya, kagak ada guys. Nah ini brand tulisannya ini guys, Aiterwi. Aiterwi gitu. Dan dia ada barcode authentic check ya, wow gitu. Oke, di video kali ini akan gue coba guys. Nanti akan gue pasang di Ryzen 5 7500F. Tapi gue gak akan bandingin sama MX4 ya, karena kalau MX4 kita udah jelas tahu lah ya. Ini udah bagus, dan kemarin juga teman-teman udah ngelihat gue ganti pasta laptop pakai pastanya Arctic ya, walaupun itu pakai MX6, tapi MX4 dari dulu udah bagus lah. Ini aja gue masih nyimpen kok sampai sekarang tuh, masih ada 2 malah gue masih nyimpen lah ya. Kita akan bandingin, kita buka isinya. Nanti kita jajal. Kalau memang hasilnya bapuk ya udahlah guys, berarti lu jangan beli gitu loh. Ini kan tanda kutipnya KW gitu. Tapi kalau emang lumayan, setidaknya ini lebih better daripada thermal pasta yang balsem kali ya, yang harganya goceng gitu, dapat setempat balsem gitu. Ini harga tadi 30.000. Kalau yang Arctic original ini 100.000 guys, 80 sampai 100.000. Kalau mau beli yang ori mah gampang guys, lu belinya di official Foxhound aja. Di topnya itu FHC official kalau nggak salah, Foxhound official. Kalau misalkan kalian beli di Shopee atau di Tokped pengen yang ori, ya lu beli di toko ternama aja lah, kayak Nano Komputer, COC Komputer, Enter Komputer, atau toko-toko langganan kalian. Itu udah insya Allah ori sih teman-teman ya, karena gue beli di official juga. Bentukannya dapatnya seperti ini, bukan yang kotak ya. Gue sempet nanya ke ChatGPT, ini palsu atau gimana gitu, atau KW atau kayak gimana gitu. Ya udah jelas lah, KW ini aja bentukannya Arctic banget, cuman beda brand doang, dia ganti namanya doang. Tapi kata ChatGPT gini, positif aja, mungkin itu brandnya berbeda namanya, tapi serinya kebetulan sama MX4. Dia positif banget, cuman kata gue, enggak aja KW tetap. Ya udah lah guys ya, kita bandingin dulu nih 2 ini ya. Kita buka, kita lihat isinya, habis itu kita jajal. Yang ini ya, yang ini akan gue jajal ini doang sama 7500F. Kita masuk ke Arctic yang benar Arctic dulu ya. Ini tampilan dusnya seperti ini, durability 8 tahun ya, dapat spatula, dapat si pastanya ya guys ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Isiannya ya pasta dan spatula, teman-teman. Oh, sama ya. Ini MX4. Sama ini spatulanya ada logo Arctic-nya, teman-teman. Dan ini ada scan di depan ya, ada barcode gitu. Kalau misalnya kita scan, ya dia akan masuk ke websitenya teman-teman. Oke. Nah, ada keterangan kalau mau cek originalnya, kalian bisa scan aja. Intinya yang Arctic seperti itu teman-teman ya. Oke. Oh. Kalau untuk packagingnya, kalau teman-teman lihat juga bentukannya, ada yang di plastik, ada yang di kotak tuh ya. Gue kalau Arctic mah udah make guys. Tuh ini MX4 ya. Ada logo Arctic-nya, MX6 juga gue pakai teman-teman ya.
Jadi kalau yang Arctic pasti ada logonya teman-teman. Nah, kita lihat sekarang ke si Aiterui ini. 4 gram teman-teman ya. Ini kalau kita scan ya, dia ada authentic check lah. Ini kalau kita scan barcode-nya, dia akan masuk ke sebuah website jual beli gitu teman-teman. Gua nggak tahu sih, kayaknya website Chinese gitu teman-teman. Nah, sambil nunggu lah ya. Isiannya katanya pasta sama spatula. Kenapa loading banget nih? Loading guys. Nah, udah masuk nih. Nah, dia tampilnya seperti ini dan memang yang ditampilin di sini ya si Aiterui guys. Oh. Oke, bukan Arctic guys, Aiterui. Gua nggak tahu sih apakah kalau si Arctic ini di Cinanya namanya Aiterui atau kayak gimana. Tapi masa jauh banget deh. Apa Aiterui itu artinya Arctic guys? Gue kurang tahu juga sih. Tapi gue percaya Arctic aja. Udah gitu aja. Nah, spatulanya juga di sini kagak ada logonya guys. Nah, ini pastanya guys. Aiterui tuh. Dan kalau dilihat ya, si pastanya juga ini dibilang kental juga lumayan sih guys tuh. Bukan yang encer. Kalau yang balsam kan encer banget teman-teman. Kalau yang Arctic juga, coba kita lihat ya. Emang dia rada lebih berat sih guys. Oh, ya dia lebih encer. Tapi yang ini masih yang ori jelas lah guys ya. Pokoknya yang ini lebih encer teman-teman. Tapi nggak se-encer yang pasta balsam. Gua kan nanya juga ya di apa namanya, di TikToknya teman-teman, kok yang datang Aiterui bang gitu. Kan yang awal datang itu maksudnya yang masuk ke undangannya itu tulisannya Arctic guys gitu. Pada saat gua request itu memang tulisannya Arctic MX4 teman-teman. Sampai akhirnya gua nanya kan ya, kenapa yang datang merek Aiterui bukan Arctic gitu. Gue bilang ya udahlah, maaf banget saya salah bikin gambarnya, nanti saya perbaiki gitu. Oke. Jadi pada saat awal ya memang gambarnya Arctic teman-teman. Terus sama dia sekarang udah diganti, harganya 33.000 tuh dari 80.000. Oke. Tapi kalau teman-teman ngelihat ke paling belakang, dia masih ngasih logo Arctic ya guys di gambarnya. Ya udahlah guys ya, setidaknya ini lebih murah guys, 30 ribuan ya. Oke, kalau mau yang ori udahlah guys, Arctic aja ya. Arctic yang emang bener ori di official store teman-teman. Tapi kalau kalian pengen yang murah, nih coba nih mumpung barangnya ada di sini, kita jajal di Ryzen 5 7500F ya. Apakah aman-aman aja suhunya? Patokan gue sih sebenarnya di bawah 85 derajat ya teman-teman ya. Kalau di bawah 85 derajat aman ya wes. Kalau misalkan di atas ya udah deh, gak akan gue pakai ini dan tidak akan gue sarankan ke kalian ya. Oke, kita jajal. Gue ambil dulu si PC-nya. Ini dia teman-teman, PC-nya udah depan kita, udah gue lepas tuh coolernya ya, udah gue bersihin juga. Kita akan pasang si Aiterui ini di Ryzen 5 7,5F ya. Aiterui MX4 ya. Aja gue tadi masih nggak bisa berhenti ketawa ini guys. Aiterui. Gue kalau pasang pasta prosesor nggak pernah dispatulain guys, paling laptop kalau yang dispatulain. Jadi ini langsung gue pasang sebiji jagung aja guys ya. Aduh, mari kita lihat guys. Tapi jujur guys, ternyata memang lebih encer dari yang biasa gua pakai guys. Ya. Kita lihat apakah nanti bisa aman nih sama 75F ini guys. Udah tuh sih gitu aja guys ya, masang coolernya. Ini gue pakai cooler tower ya teman-teman ya. Nggak pakai apa namanya? Tidak pakai water cooling. Karena gue kemarin testing pakai ini juga udah aman coolernya guys. Suhu masih jauh di bawah 85. Kita lihat nih si Aiterui ini guys. Kalau layak gue akan bilang layak guys. Kalau nggak layak mah gue akan saranin kalian untuk Bennett ini beli yang Arctic original.
Ya pasti gue akan saranin Arctic original sih guys ya. Udahlah 100 ribuan ini kok guys ya, 80 sampai 100 ribu daripada lu gambling dapatnya Aeterui kayak gini encer guys ya. Oke, gue nyalain dulu PC-nya. Oke guys, kita nyalain PC-nya sekarang ya. Oke. BTW, ini tadi tuh gue udah tinggal ngerjain dan testing teman-teman ya. Tapi ada masalah sampai akhirnya gue harus mengeluarkan RAM sama SSD yang satu lagi, dan masalahnya gara-gara extension ini. Nanti ada di video selanjutnya teman-teman ya. Perihal trouble PC akan gue jelasin lagi. Kali PC ini sebulan gak gue pakai guys. Ya. Oke. Ini nyala. Gue ngasih tahu ya, untuk cooler ini memang harusnya idle-nya di Ryzen itu ada di 40-50 derajat. Full load-nya bisa sampai 70-an teman-teman. Masih di bawah 85 ya. Oke. Ini kita buka HW monitor ya. Pakai pasta yang si Aeterui ini. Kita lihat nih suhunya berapa. Idle-nya baru nyalain. Ada di 60 ya. Belum sampai ke 70 nih. Oke, sempat ke 50-an dia. Tapi naik lagi ke 60-an. Coba gue buka AIDA 64 ya, kita akan stress test 1 menit saja. Stress CPU aja teman-teman ya. Kita start 1 menit. Nah, ini udah 100%. Suhunya naik ya, 66. Naik ke 67 nih. Oh, belum deh, dia masih 66 guys. Apakah sampai ke 70 teman-teman? Oke, udah 67. 1 menit aja teman-teman. Oke, 68, 69, 70. Ya. Tingginya ada di 70-an derajat. 1 menit aja. Kayaknya kalau gue ya, gue lebih baik nambah sekian puluh ribu deh. Dapatnya yang Arctic-nya original langsung teman-teman. Ini 10 menit belum nih? Oke. Paling tinggi di 70,1 derajat ya. 58, 59, 10. Ya, oke. Ini apakah balik lagi? Turun lagi ke 60-an ya. Oke, ini masih termasuk cukup stabil sih teman-teman ya. Untuk dia bisa balik lagi ke 50-an derajat. Oh, turun ke 40 malah. Oke. Gua akan coba benchmark Wukong ya. Oke guys, kita masuk ke Wukong ya. Settingannya sama sih ya guys ya. Gue akan bikin 2K mentok ya, sinematik ya, ray tracingnya very high. Suhu di sini 50-an. Coba kita benchmark 1 menit ya. Ini dicepetin aja biar nggak makan waktu guys. Oke teman-teman, ini yang Aeterui udah kelar ya. Tadi sih gue lihat di sini suhunya tertinggi di 70-71, tapi dia bisa balik ke 60-an 50 derajat guys ya. Ini termasuk masih stabil sih untuk pakai cooler tower begini guys. Coba gue mau close dulu guys ya. Di HW monitor tertingginya berapa? Harusnya tadi gue nggak nge-close HW monitornya ya guys ya. Kita lihat. Nah, iya bener guys tuh. Tertingginya di sini di 72 derajat guys tuh. 75F tertinggi di 72 derajat. Oke, so far sih masih cukup aman ya si Aeterui ini ya, masih di bawah 85. Oke, idle di 40-50, tapi kadang bisa naik ke 60-70 juga. Dan di game juga tadi sempat ke 70 tapi turun ke 60-50, naik turun ya. Jadi suhunya naik turun di 50, 60, 70, cukup cepat ya. Tapi overall untuk 30.000 ya ini ya cukup lah teman-teman ya. Oke, tadinya gue pengen satu ini aja guys ya. Cuman kayaknya gue akan bandingin sama si Arctic yang ini deh. Ya ini gue shutdown dulu, lalu kita ganti pastanya. Gue mau bongkar juga tuh, nanti kita lihat seberapa encer si pasta yang nempel ada di situ. Oke. Nah guys, ini udah gue buka ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini termasuk yang rada encer teman-teman tuh. Ya.
Tapi ya performanya masih fine-fine aja sih guys. Ini gue bersihin dulu, terus kita pasang pakai si Arctic yang beneran Arctic MX4 ya. Oke guys, pakai yang Arctic ya, nih Arctic beneran Arctic, bukan apa tadi Aiterui. Aiterui. Tuh, ini lebih kental guys. Sebiji jagung aja udah cukup. Segitu aja ya. Oke, ini gua tutup. Sekarang mana nih? Nah. Mana obeng? Enaknya pakai cooler tower gini guys. Ganti pastanya gampang. Ya, ini udah masuk. Gue pasang fan-nya, habis itu kita nyalain ya. Oke, kita nyalain PC-nya. Nah, habis udah nyala teman-teman ya. Ini sudah pakai pasta yang Arctic beneran, MX4 ya. Tadi gue nanya ChatGPT juga teman-teman, perihal si Aiteru ini apakah ada sangkut pautnya dengan Arctic? Nggak ada. Jadi ini plek-ketiplek sebuah brand Aiterui yang bikin pasta dikasih serinya MX4 dan bentukannya persis kayak Arctic. Dah itu doang. Ya, alias kalau gue nyebutnya udah jelas KW-KW-an ya. Kita masuk ke sini. Kita buka HW monitor. Kita lihat berapa suhu idle-nya. Mana. Nah, sama ya teman-teman ya, ada di 60-an juga. Tapi nanti dia akan lama-lama juga akan turun guys kalau misalkan kayak gini mah. Suhunya mirip-mirip guys. Tuh. Coba sekarang kita buka ini ya guys ya, apa namanya? Si AIDA 64. Tapi gue pede di sini bisa sampai 40-an idle-nya guys. Tuh, ini aja turun guys tuh ke 54, 53. Tadi tuh masih di 60-an kan? Coba kita tungguin dikit. Tadi tuh sampai 40-an gak sih? Gue lupa dah. Nah, tuh udah sampai 40-an tadi ya. 49 terendahnya, tapi naik lagi. Coba kita stress test 1 menit aja deh ya, langsung door. Coba sampai 70-an nggak ya? Karena yang sebelumnya kan sampai 70 teman-teman. Nih 68. Tertingginya 68 derajat. Beda 2 derajat lumayan sih guys. Yang tadi kan ini 30.000. 30.000. Yang ini mulai 80.000 sampai 100.000. Ya bisa jadi pertimbangan sih. Cuman kayaknya gue akan tetap pakai Arctic deh buat jangka panjang. Entah kenapa gue rada trust issue aja guys. Brandnya apa ya guys? Sekarang 66 tuh, turun lagi tuh. Sampai ke 70 nggak ya? Tadi soalnya tertinggi kan di 72 ya. Dan ini juga faktor dari cooler berpengaruh ya teman-teman ya. Kalau kalian pakai water cooling ya bisa lebih dingin guys. Ada 1 menit belum guys? 6, 7, 8, 9, 10. Nah di sini turun lagi guys tuh. Tertinggi di 69 ya, nggak nyampe 70 teman-teman. Harusnya sih aman ya tuh. Turunnya dia lebih cepat guys. Mungkin karena ini lebih kental ya, jadi lebih ke transfer panasnya. Kalau tadi kan lebih encer teman-teman. Sebenarnya tadi encernya bukan yang encer banget gitu, nggak se-encer yang Thermapasta yang balsam teman-teman. Dia turun lagi ke 47 tuh. Ini lebih dingin teman-teman. Jelas ya. Ada harga ada rupa sih teman-teman. Kita coba benchmark apa tadi Wukong guys, kok Valorant Wukong guys ya. Kita benchmark lagi. Oke guys, kita masuk di menunya ya. Di sini kelihatan jelas suhu ada 50-an derajat ya. Dari sini aja Arctic-nya udah menang. Tadi kan 70-an kalau nggak salah. Settingan nggak akan gue rubah teman-teman. Display 2K. Terus ini sama lah pokoknya ya. Full ray tracing very high sama presetnya cinematic gak gue rubah-rubah ya. Oke, kita benchmark dan ini gue cepetin aja biar nggak makan waktu ya. Teman-teman bisa lihat nanti suhunya di atas kiri berapa derajat.
Oke teman-teman, kalau tadi dilihat ya, lebih sering muncul 50 derajat sih guys, walaupun ada beberapa 60 derajat. Di awal tadi pas baru masuk banget sempat ke 71, tapi langsung turun ke 60 dan ke 50-an derajat teman-teman. Kita close dulu, coba kita lihat di HW monitornya. Ya berapa derajat ya tertingginya. Oke, mana tadi? Oke. Nah, di sini tertingginya di 72,8 teman-teman. Sama sih kayak tadi ya di 72-an juga. Tadi 72,0 atau 72, berapa gitu guys ya. Tapi untuk secara idle, secara berjalan memang masih menang Arctic sih guys suhunya ya. Masih idle di 40-an, bisa sampai 40 ya. Idle 40 sampai 60, nggak nyampe 70 teman-teman. Tadi di game juga sempat 70 tapi sebentar, tapi pada saat benchmark ada di 50-an derajat paling selingnya ya teman-teman ya. Si Aiteru ini pada saat idle tadi udah nembus 50, 60 sampai ke 70 derajat teman-teman. Di game juga dia idle-nya ada di 60-an ya. Jadi memang kalau secara suhu sih menang Arctic teman-teman, tapi bukan berarti yang si Aiteru ini jelek. Ternyata dia bisa diandalkan, masih di bawah 85 dua-duanya teman-teman. Coba baik lagi, gue akan singkirkan si Aiteru teman-teman untuk jangka panjang ya. Baik, gue akan lebih pilih Arctic MX4 yang udah gue percayai teman-teman. Oke. Tapi kalau kalian nyari alternatif bolehlah tuh yang tadi 30 lah ya. Cuman kalau gue beli saran, udah lah, kalau lu prosesornya emang bener kayak gini, ini kan PC mahal ya guys sekarang ya, 75F sama 5060Ti harganya mampus mahal guys ya. Ya beli yang 100 ribuan lah guys, lu nggak akan rugi kok buat jangka panjang setahun 2 tahun untuk ganti pasta setahun sekali gitu ya. Yo guys gitu aja teman-teman ya. Kalian jadi tim mana nih, Arctic atau Aiteru teman-teman? Gue masih tim Arctic pokoknya ya. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat ya. Nanti link pembelian akan gue taruh yang Arctic langsung. Pokoknya kalau kalian nyari Aiteru cari sendiri aja ya. Thank you semua. Semoga bermanfaat.